Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Ahmad Hariri serta dua rekan saya, Setiandi Nurfadilah dan Rifkoh dari kelompok 1. Kita dari kelompok 1 akan membahas tentang makalah filsafat ilmu, objek, dan tujuan. Kita mulai dari latar belakang. Jadi yang pertama itu kata filsafat berasal dari kata filosofia, yakni bahasa Yunani, dapat diartikan dengan mencintai kebijaksanaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata filsafat disebut juga dengan istilah filosofi, dan dalam bahasa Arab disebut juga dengan kata falsafah, yang bisa diterjemahkan dengan artian cinta kearifan. Kata filosofia memiliki akar kata philen yang berarti mencintai dan sophos yang berarti bijaksana. Jadi, istilah filosofia berarti mencintai akan hal-hal yang bersifat bijaksana. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Sedangkan orang-orang yang berusaha mencari kebijaksanaan atau pecinta pengetahuan itu disebut dengan filsuf atau filosof. Sumber dari filsafat adalah manusia. Dalam hal ini, akal dan kalbu manusia yang sehat, yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dan akhirnya memperoleh kebenaran. Dikutip dari Solomon dan Ignis tahun 1996. Proses mencari kebenaran itu sendiri terbagi dalam beberapa tahapan. Tahap pertama, manusia berspekulasi dengan pemikirannya tentang semua hal. Tahap kedua, dari berbagai spekulasi itu disaring menjadi beberapa buah pikiran yang dapat diandalkan. Tahap ketiga, itu ada buah pikiran tadi menjadi titik awal dalam mencari kebenaran. Istilahnya itu penjelajahan pengetahuan yang didasari kebenaran, kemudian berkembang sebagai ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, hukum, politik, dan yang lain-lain. Nah, jadi filsafat itu bisa dikatakan mempelajari suatu ilmu dengan hakikat ilmu itu sendiri, atau kita mengkorek sebuah masalah itu langsung dari akarnya. Nah, kita lanjut. Ada beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas di makalah kita hari ini, yaitu ada pengertian filsafat ilmu, yang kedua ada objek filsafat ilmu, dan yang ketiga ada tujuan filsafat ilmu. Nah, apa sih tujuan kita membuat makalah ini? Yang pertama ada kita ingin mengetahui pengertian tentang filsafat. Yang kedua, mengenal objek filsafat ilmu. Yang ketiga, mengetahui tujuan filsafat ilmu. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Nah, kita lanjut ke pembahasan, yaitu pengertian dari filsafat ilmu. Nah, berdasarkan kata filsafat ilmu, jadi pengertian filsafat itu sebagai proses berpikir setajam-tajamnya dan merasa sedalam-dalamnya mengantarkan kita pada salah satu cabang filsafat yang membahas masalah ilmiah, yaitu filsafat ilmu. Nah, sehingga secara hakikat filsafat ilmu itu dapat dibedakan dengan filsafat biasanya. Antara lain diamati dari tujuan dari filsafat tersebut, dan bisa dibedakan dengan filsafat antara lain diamati ya tujuan itu tadi, dan melakukan analisis mengenai ilmu pengetahuan dan cara bagaimana pengetahuan ilmiah itu diperoleh, dan di sisi lain
filsafat bertugas sebagai dasar utama pada setiap ilmu. Nah, jadi definisi atau filsafat ilmu itu sendiri adalah filsafat adalah proses berpikir dengan melakukan penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara-cara untuk memperoleh secara benar sampai pada hakikatnya. Nah, ada juga yang mengartikan filsafat ilmu bukan hanya mempersoalkan gejala-gejala, fenomena, tetapi yang dicari adalah hakikat dari suatu fenomena. Jadi inti dari fenomena tertentu itu yang dinamakan filsafat. Nah, kita fokus perhatian filsafat ilmu tersendiri. Ada beberapa proses penyelidikan ilmiah dari filsafat. Istilah lain dari filsafat ilmu itu adalah theory of science, yakni teori ilmu, metascience, adi ilmu, dan science of science, yaitu ilmu tentang ilmu. Sehingga filsafat itu bisa atau dapat diartikan sebagai segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan mengenai segala hal yang menyangkutkan landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Nah, filsafat ilmu sendiri itu adalah wahana berpikir yang kritis. Filsafat ilmu itu bukanlah filsafat yang lain ya. Akan tetapi filsafat ilmu itu orang yang sedang menguasai ilmu. Jika tanpa pengetahuan filsafat ilmu, ada kalanya akan keliru pemahamannya ya. Jadi filsafat ilmu itu sesungguhnya layak dipelajari oleh semua orang, semua kalangan tertentu lah, agar gimana ya, agar dapat mengetahui atau bisa memecahkan masalah dari sebuah masalah. Nah, ditinjau dari ada 3 peninjau. Ada segi ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Nah, dengan perkataan lain, membahas filsafat ilmu merupakan penelaah dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu tadi. Secara spesifik, mengkaji hakikat ilmu terkait dengan filsafat pengetahuan. Ontologi mempersoalkan tentang yang ada atau tentang reality dalam alam semesta ini yang meliputi alam, kosmos, manusia, antropos, dan Tuhan, theos. Sehingga dikenal adanya filsafat alam, kosmologi, filsafat manusia, antropologi, dan filsafat ketuhanan, yaitu teologi. Ontologi disebut juga dengan filsafat metafisika, karena yang dipersoalkan itu termasuk juga realitas non-fisik atau di luar dunia fisik. Kata lainnya itu beyond the fisik, seperti hal-hal yang gaib. Nah, itu salah satu contohnya. Dan epistemologi atau teori pengetahuan itu mempersoalkan tentang kebenaran. Truth meliputi dasar atau sumber pengetahuan. Metode pengetahuan itu dan kebenaran pengetahuan sendiri. Ada juga yang memasukkan logika ke dalam ruang lingkup epistemologi, karena logika merupakan bagian filsafat yang membahas tentang sarana berpikir logis, aksiologi, dan mempersoalkan tentang nilai-nilai kehidupan. Aksiologi disebut juga filsafat nilai yang meliputi etika, estetika, dan religi. Etika itu adalah bagian filsafat aksiologi yang menilai perbuatan seseorang dari segi baik ataupun buruk. Estetika adalah bagian filsafat yang menilai sesuatu dari segi indah atau tidak indah. Sedangkan religi merupakan sumber nilai yang berasal dari agama atau kepercayaan tertentu. Dengan demikian, sumber nilai filsafat itu bisa dari manusia, individu dan masyarakat, atau bisa dari agama.
Saya Rifko, saya dari rekan kelompok 1. Saya di sini akan membahas tentang objek filsafat ilmu. Di mana di sini objek filsafat ilmu itu ada dua macam objek. Yang pertama ada objek material filsafat ilmu, yang kedua ada objek formal filsafat ilmu. Dan di sini saya akan juga membahas perbedaan di antara kedua objek tersebut. Yang pertama saya akan membahas objek filsafat ilmu. Karena kompleksnya ilmu pengetahuan dalam tradisi manusia, maka cakupan filsafat ilmu itu dengan sendirinya itu sangat luas dan mencakup persoalan yang erat kaitannya dengan ilmu itu sendiri. Sehingga pemecahannya itu dapat kita pandang sebagai sumbangan kepada ilmu pengetahuan itu. Pada dasarnya, ilmu itu ada dua macam objek penelaahannya. Yang pertama ada objek material dan yang kedua ada objek formal. Yang pertama adalah objek material filsafat ilmu. Objek material filsafat ilmu itu adalah suatu bahan yang digunakan untuk tinjauan atau penelitian dan pembentukan atau pengetahuan ilmu itu. Dan di sini juga objek material filsafat ilmu itu adalah hal yang diselidiki, dipandang ataupun disorot. Objek material filsafat ilmu mencakup hal apa saja? Objek material filsafat ilmu itu mencakup baik hal-hal itu yang konkret ataupun hal-hal itu yang abstrak. Objek material filsafat itu ada beberapa istilah dari para cendekiawan. Namun itu beberapa istilah tersebut itu tidak bertentangan. Jadi itu objek material filsafat ilmu overlap dan dengan semua ilmu itu yang di dalamnya itu ada fakta dan kebenaran dalam semua disiplin ilmu serta komunikasi dan logika yang digunakan dalam semua disiplin ilmu tersebut. Sedangkan menurut Arif Rahman, Ruqyati, dan L. Andriani, objek material filsafat ilmu itu adalah suatu bahan yang berupa benda, barang, dan keadaan atau hal yang dikaji. Ia bisa berupa apa saja, baik benda-benda itu material ataupun benda-benda itu non-material. Jadi itu lebih dalamnya lagi memahami objek material filsafat ini. Objek material filsafat ini itu adalah segala sesuatu yang ada, seperti ada dalam pemikiran, ada dalam kenyataan, ataupun ada dalam kemungkinan. Dan di mana segala sesuatu yang ada ini ada dua. Yang pertama itu ada dalam bersifat umum, yang kedua ada dalam bersifat khusus. Segala sesuatu yang ada pertama dalam bersifat umum ini yang biasa disebut ontologi, yakni ilmu yang menyelidiki segala sesuatu yang ada pada umumnya. Dan yang kedua ini, yang bersifat khusus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama secara mutlak dan yang kedua secara tidak mutlak, yang terdiri dari manusia dan alam. Dan yang kedua ini adalah objek formal filsafat ilmu. Dan pada ini, objek formal filsafat ilmu itu adalah suatu sudut pandang dari subjek yang sudah menelaah objek materialnya. Objek formal filsafat ilmu itu adalah hakikat ilmu, yang artinya itu filsafat ilmu itu lebih perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan, seperti apa sih hakikat ilmu itu, apa fungsi dari
ilmu bagi manusia itu, dan bagaimana sih cara memperoleh kebenaran ilmiah. Lah, pada problem inilah yang akan dibicarakan landasan perkembangan ilmu pengetahuan, yang dimana landasan itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada landasan ontologis, yang kedua ada landasan epistemologis, yang ketiga ada landasan aksiologis. Yang pertama itu landasan ontologis, yaitu ilmu yang mencangkup apa itu hakikat ilmu, apa itu hakikat kebenaran, dan realitas yang terkandung dalam ilmu. Yang itu tidak terlepas dari pemahaman filosofis, yang di dalamnya ada pembahasan apa dan bagaimana. Terus yang kedua itu ada landasan epistemologis, yang dimana landasan epistemologis ini adalah ilmu yang meliputi sumber, metode, dan prosedur yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan atau ilmiah tersebut. Dan di sini juga itu menunjukkan bahwa mempunyai kekuatan dan kelemahan model epistemologisnya itu. Yang basis epistemologis perkembangan ilmu pengetahuan tersebut yang berawal dari penelitian ilmiah dan didasari oleh perolehan dan kebenaran dan proses kebenaran. Yang selanjutnya adalah landasan aksiologis. Landasan aksiologis ini adalah nilai-nilai normatif yang memberikan makna kepada kebenaran ataupun realitas, yang dimana kita itu akan menjelajahi atau menghadapi sebagai bidang kehidupan seperti sosial, simbolik, atau material. Landasan aksiologis ini juga mempunyai konsep etis yang perlu dikembangkan oleh para ilmuwan, yang terutama dalam kaitan nilai-nilai yang sudah dianggap benar. Dan objek formal suatu ilmu itu bukan hanya memberi keutuhan suatu ilmu, tetapi pada saat itu juga kita itu bisa membedakan dari objek ilmu yang lainnya. Objek formal filsafat ilmu ini juga mempunyai sifat yang menyeluruh atau secara umum, sehingga kita itu dapat mencapai hakikat kita dari objek material tersebut. Dan sekarang saya akan membahas perbedaan antara objek material filsafat ilmu dengan objek formal filsafat ilmu. Yang pertama, objek material filsafat ilmu itu adalah bahan yang digunakan untuk tinjauan atau penelitian dan pembentukan pengetahuan itu. Itu atau hal yang bisa disorot, dipandang, ataupun diselidiki, baik itu hal yang konkret ataupun hal yang abstrak. Sedangkan objek formal filsafat ilmu itu tidak dibatasi, ada pada apapun yang mampu diindrawi saja, melainkan seluruh hakikat sesuatu, baik itu yang nyata ataupun yang abstrak. Objek material filsafat ilmu itu juga mempunyai sifat yang universal atau umum, yang segala sesuatu yang ada atau realita. Sedangkan objek formal filsafat ilmu itu mempunyai sifat yang khusus dan empiris. Dan objek material filsafat ilmu itu menurut Endang Saifuddin Anshari, objek material filsafat ilmu itu adalah sesuatu yang berwujud, yang dimana itu ada 3. Yang pertama hakikat Tuhan, yang kedua hakikat alam, dan yang ketiga adalah hakikat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiani Nur Fadila dari kelompok 1. Di
Di sini saya akan membahas poin ketiga dari rumusan masalah yang kedua, yakni rumusan masalahnya untuk mengetahui tujuan filsafat ilmu. Di sini, filsafat ilmu sebagai prinsip atau proses berpikir, pandangan atau konsep yang melekat erat secara kodrati pada diri manusia. Berarti, dari awal manusia itu dibentuk oleh Tuhan Yang Maha Esa, mereka telah memiliki pola pikir yang sangat mudah untuk dikembangkan. Filsafat ilmu secara kodrati pada diri manusia, juga secara teoritis maupun praktis ternyata dapat dilatih. Dengan kata lain, konsep pemikiran dapat dikembangkan. Karena manusia sebagai makhluk yang termulia di muka bumi ini diberi akal oleh Yang Maha Kuasa untuk dapat mengolah, menjalani hidup dan kehidupan ini secara berkualitas. Artinya, karunia terbesar yang Allah berikan kepada manusia tersebut hendaknya mampu berfungsi untuk menyerap dan mengolah kebenaran, bukan untuk mengolah pembenaran. Dengan perkataan lain, melalui akal, manusia dapat membuka berbagai rahasia yang terdapat di alam semesta ini untuk dipelajari dan kemudian ditundukkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan akal manusia yang diberikan oleh Allah, manusia dapat menemukan suatu pengetahuan yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Kita dapat menemukan berbagai macam penemuan manusia yang bermanfaat, seperti adanya barang-barang elektronik yang dapat memudahkan kehidupan manusia maupun kehidupan makhluk lainnya. Selanjutnya, terdapat suatu pendapat filsafat dari seorang filosof terkenal bernama René Descartes, yaitu filsafatnya berbunyi cogito ergo sum, yang dapat diartikan aku berpikir, oleh karena itu aku ada. Artinya, dari teori ini, filosof ini mengatakan bahwa manusia itu ada karena kita itu berpikir kalau kita itu ada atau mempunyai manfaat bagi makhluk lainnya, baik diri sendiri maupun orang lain. Demikian dasarnya pengaruh kalimat tersebut yang kemudian menyebabkan beberapa aliran rasionalisme itu lahir di dunia barat. Hal itu menyebabkan zaman Renaissance, yakni zaman pencerahan di dunia barat, yang sampai saat ini masih terasa pengaruhnya, yaitu dengan ditemukannya berbagai ilmu dan teknologi modern sebagai hasil dari proses berpikir mendalam dan merasa secara tajam. Demikian banyak kemaslahatan yang ditelurkan dari hasil pemikiran aliran rasionalisme tersebut sampai saat ini terus berkembang, dan kita pun merasakan manfaatnya. Tentu di mana akibat pola pikir rasionalisme tersebut menyebabkan manusia menemukan suatu pengetahuan yang dapat bermanfaat dengan menemukan alat-alat yang tidak hanya bermanfaat bagi manusia itu, namun juga bermanfaat bagi makhluk lainnya. Dengan berkata lain, dapat dinyatakan bahwa manusia dengan akal yang dimilikinya dapat mempelajari dan membuka berbagai rahasia yang terdapat di alam semesta ini. Proses penggunaan akal manusia secara berkualitas. Nah, dengan akal yang diberikan Tuhan tadi, kita dapat mempelajari sesuatu yang tidak dapat kita pelajari dan mengolahnya menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Hasil dari pemikiran tersebut menghasilkan sesuatu yang berkualitas, yakni sesuatu yang dapat bermanfaat, tidak merugikan maupun mencelakakan orang lain. Adapun tujuan filsafat secara umum itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, cara penguji penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis dan berhati-hati tentang kegiatan ilmiah. Artinya, seorang ilmuwan harus memiliki sikap kritis terhadap bidang sains yang ditelitinya, agar tidak solipsitas dengan asumsi bahwa hanya pendapatnya yang paling benar. Jadi, seorang ilmuwan ketika dia mempelajari sesuatu atau meneliti sesuatu, dia harus mempunyai sifat atau pemikiran yang kritis. Mengapa? Karena dengan pemikiran kritis tersebut, dia tidak hanya dapat mengembangkan pemikirannya, tetapi dia juga mendapat mengembangkan pemikiran orang lain. Di mana dengan cara mengembangkan pikirannya itu dengan menerima saran-saran dari
orang lain. Tentunya jika seorang ilmuwan itu tidak mempunyai sifat kritis, ia akan menolak saran-saran yang diberikan oleh orang lain dan menganggap pendapatnya lah yang paling benar. Hal ini pasti akan membuat suatu pengetahuan itu menjadi tidak relevan atau suatu penemuannya ini dianggap tidak relevan dengan kebutuhan manusia. Yang kedua, upaya untuk merefleksikan, menguji, mengkritik asumsi dan metode ilmiah dan metode ilmiah. Karena kecenderungan yang terjadi di kalangan ilmuwan modern adalah menerapkan metode ilmiah tanpa memperhatikan struktur sains itu. Sikap yang dibuktikan di sini adalah untuk menyesuaikan dengan struktur sains, bukan hanya berdasarkan pendapat pribadi. Nah, maksud dari kalimat ini adalah dalam meneliti sesuatu, seseorang juga harus memperhatikan fakta-fakta yang ada di dalamnya, tidak hanya menggunakan pendapat pribadinya. Kalau menggunakan pendapat pribadinya, bisa jadi hasil penelitiannya atau hasil penemuannya ini tidak jelas kebenarannya atau masih simpang siur. Orang yang mempercayainya juga meragukan. Namun, dengan mengikuti struktur sains yang telah ada, maka seseorang yang menyatakan pendapatnya atau mengemukakan hasil penelitiannya dapat dipercaya oleh orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah jelajahi elemen dasar sains sehingga secara keseluruhan kita dapat memahami sumber, sifat, dan tujuan sains. Yang ketiga ini kita harus mempelajari hal-hal yang kita teliti, sifat-sifatnya, juga mengapa kita melakukan penelitian itu. Apakah hanya untuk tujuan pribadi, untuk mencari kebenaran, atau hasil tujuan sains itu untuk memberikan manfaat kepada semua orang. Yang keempat, memahami secara pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan sains di berbagai bidang. Sehingga kita mendapatkan gambaran umum tentang proses sains kontemporer secara historis. Nah, kita di sini juga harus memahami sejarah pertumbuhan dan kemajuan di sini kita harus memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan sains di berbagai bidang. Maksudnya adalah selama kita meneliti, kita juga harus mencari sejarah bagaimana pertumbuhan hal yang kita teliti ini apakah telah diteliti oleh orang-orang sebelum kita dan bagaimana perkembangannya serta kemajuan di saat itu. Hal itu dapat kita gunakan sebagai bahan referensi kita dalam meneliti sesuatu, sehingga apa yang kita hasilkan tidak hanya sesuatu yang bersifat nalar atau kita akal-akalin, tapi sudah ada bukti yang nyata yang menyatakan bahwa penelitian kita itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian, tujuan filsafat selanjutnya adalah menjadi pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam mempelajari studi universitas, terutama untuk membedakan antara masalah ilmiah dan non-ilmiah. Nah, filsafat ilmu juga dapat dijadikan pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam mempelajari suatu bidang studi, terutama membedakan antara hal-hal yang bersifat ilmiah dan hal-hal yang bersifat non-ilmiah. Kemudian tujuan filsafat ilmu juga dapat mendorong calon ilmuwan dan ilmuwan untuk konsisten dalam memperdalam pengetahuan dan mengembangkannya. Jadi, tujuan filsafat ini juga dapat mendorong seseorang untuk mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut tidak hanya tersendat di satu bidang atau terhenti, tapi dapat berkembang menjadi pengetahuan yang lebih banyak. Selanjutnya, memperkuat bahwa dalam sumber dan tujuan masalah antara sains dan agama tidak ada kontradiksi. Nah, di sini mungkin beberapa orang bertanya-tanya dalam filsafat ilmu ketika mengkaji sesuatu. Terkadang ada kalimat-kalimat yang menyatakan hal yang tidak sesuai dengan perintah agama. Namun, dengan adanya tujuan filsafat ini, kita dapat tahu bahwa sebenarnya nggak ada kontradiksi. Kenapa? Karena filsafat ilmu bertujuan untuk menciptakan pengetahuan yang sejalan dengan agama.
Kemudian terakhir saya akan membahas tujuan fungsi tujuan ilmiah, yakni memahami dampak kegiatan atau efek yang disebabkan dari penelitian ilmiah dalam bentuk teknologi ilmiah. Nah, maksudnya adalah kita meneliti dampak-dampak dari penemuan yang telah ada, seperti dalam bidang komputer di mana adanya kasus plagiarisme dan cybercrime di mana seseorang dapat menggunakan komputer tersebut untuk mencuri data-data yang ada atau dimiliki oleh orang lain. Yang terakhir, saya akan membahas tentang kesimpulan yang ada akan dibuat dalam makalah ini. Jadi, kesimpulannya adalah pembahasan mengenai filsafat ilmu dan tujuannya. Nah, filsafat ini merupakan suatu hal yang melakukan analitis atau penelitian mengenai ilmu pengetahuan dan cara bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Jadi, kita selain mempelajari pengertian-pengertian dari kajian-kajian ilmiah tersebut, kita juga mempelajari bagaimana proses ilmiah itu didapatkan atau proses bagaimana penelitian itu didapatkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata atau suara yang tidak mengenakan dalam video ini, saya minta maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menyimak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.